Monggo. Tadi kan sudah mendengar, jadi saksi ini kan monggo. Ya, Tidak langsung. saya awam dengan digital forensik. Sebelum saya masuk ke teknis, saya ingin penjelasan apa sih digital forensik. Mengingat ada digital secara umum, ada juga forensik, apa perbedaannya? Suaranya, Mik. Siap. Untuk yang berdasarkan sepengetahuan saya, digital forensik itu salah satu cabang forensik untuk mengumpulkan, menemukan, menganalisa bukti digital dari barang bukti elektronik, seperti itu. Yang termasuk bukti digital itu apa saja? Siap. Jadi kayak dokumen-dokumen tersebut yang ada di dalam barang bukti elektronik. Di sini barang bukti elektroniknya tadi sudah kami sampaikan, ada laptop, flash disk, hard disk, handphone. Itu barang bukti elektronik. Sedangkan bukti elektroniknya itu di dalamnya, seperti mungkin yang dituangkan dalam berita. Iya, betul yang mulia, isinya seperti itu. Di luar itu misalnya akun-akun atau platform sosial media, apakah juga termasuk bukti digital forensik seperti platform Facebook, Twitter, YouTube, dan yang lainnya? Ketika ada akun YouTube, Facebook atau lain-lain, itu kita hasil ekspornya yang mulia, jadi itu bukti digital. Nah, dalam hal ini saudara mendapat nggak bukti digital dari akun YouTube milik terdakwa atau dari yang lainnya? Kalau untuk dari akun YouTube, kami hanya menerima satu flash disk itu. Artinya saudara tidak bisa meyakini apakah itu dari akun tertentu atau kopian dan sebagainya? Itu kami tidak mengetahui. Tapi ya. Untuk yang hard disk yang mulia, itu berdasarkan keterangan penyidik adalah isinya ekspor dari akun YouTube-nya yang mulia. Keterangan dari penyidik. Tapi saudara sendiri tidak meyakini itu berdasarkan penyidik. Siap. Karena saudara uji sendiri enggak itu keterangan dari penyidik? Gini, kami baca dari berita berkas administrasinya. Jadi ya, di situ saudara uji tidak keadaan itu benar-benar bersumber dari akun YouTube tertentu? Dari hasil nama filenya itu bisa terlihat. Jadi mohon izin yang mulia. Jadi ketika memang sesuatu file yang diekspor dari platform itu akan ngebentuk file tagout yang mulia. Jadi di sini kayak kalau kita ekspor email, ekspor YouTube, ekspor Facebook, akan ngebentuk suatu file formatnya .zip. Baik. Seperti itu. Format itu apakah akan berubah ketika di-upload atau di-share melalui akun-akun yang lainnya? Jadi kalau format zip itu bundle-nya. Jadi bungkusannya itu seperti itu. Artinya kalau di-upload apakah bungkusan itu akan berubah atau sama hasilnya? Ketika diupload ke akun yang lain. Beda yang lain. Pasti yang akan diupload .zip-nya. Bundelnya. Artinya juga tidak bisa diketahui kalau sama-sama di-download hasilnya sama. Betul. Untuk sama itu kita ngecek dari hash value-nya. Iya, artinya apakah itu di hash value yang awal atau hash value itu sudah berpindah ke beberapa akun, isinya kan sama. Ketika hash value-nya sama, isinya sama. Baik. Jadi kan belum bisa spesifikasi asalnya dari mana. Saya lanjutkan. Tadi ada bukti menarik. Bukti tadi kan ada yang dokumen bukti-bukti digital dalam bentuk komputer, handphone dan sebagainya. Saya masih belum tahu peran dari iPhone dalam kasus pembuktian ini. Kalau yang lainnya paling tidak ada history sehingga bisa terkait dengan perkara, ada akses. Nah, peran iPhone itu di situ yang sudah periksa apa? Siap. Mohon izin yang mulia menjawab. Jadi pada saat itu kan memang barang bukti yang kami lakukan pemeriksaan, yang kami terima dari penyidik, kami lakukan pencarian berdasarkan keyword-keyword yang menjadi perkara yang mulia. Jadi pada saat itu memang terhadap semua barang bukti kami lakukan pemeriksaan yang diserahkan penyidik. Jadi untuk handphone iPhone dari terdakwa Gus Nur ya itu. Kami menemukan akun-akun yang terhubung ke yang mulia. Ada akun Gmail, Apple ID, kemudian ada akun WhatsApp seperti akun itu terhubung dengan akun YouTube yang GN13 tadi. Akun YouTube-nya kan tadi Munjiat Muhammad 51@gmail. Ya, tadi ada bukti-bukti menarik ya. Saudara kan setelah saudara periksa, saudara bungkus rapi dan yang tersegel itu saudara jamin masih utuh sesuai dengan apa yang saudara
periksa digital forensiknya. Betul, selagi Pertanyaan saya, itu sudah ada yang terbuka satu tadi, flash disk. Flash disk itu yang membuka segelannya saudara atau siapa? kami jadi pada saat kami melakukan penyerahan barang bukti itu Masih tersegel semua? tersegel. Nah pertanyaan itu kan sudah terbuka satu. Saudara bagaimana bisa meyakini flash disk itu flash disk saudara atau sudah ditukar atau di copy paste? Bisa mungkin kalau seandainya kami lakukan pemeriksaan MD5-nya yang mulia seperti yang tadi kami sampaikan. Bukan mungkin, hari ini kan saudara tidak melakukan pemeriksaan itu dan faktanya bukti sudah dibuka bukan dalam konteks pembuktian. Sudah terbuka loh satu tadi. Flash itu hasil utama dari apa yang saudara periksa, saudara masukkan flash disk. Dan flash disk itu justru sudah terbuka. Dari mana kami bisa menjamin bukti itu otentik seperti hasil pemeriksaan yang saudara terangkan Siap. tadi? Kami boleh minta waktu yang mulia untuk kami coba Jelaskan, oke. Nah, pertanyaan SOP-nya apa boleh? boleh apa? Segel itu dibuka sementara yang lainnya tidak dibuka tadi. Jadi kalau di kami ketika sudah kami serahkan ke penyidik itu sudah di luar kami. Nah, berarti saudara tidak bertanggung jawab kalau sudah terbuka. Selagi ketika mungkin hasilnya itu sama dengan di sini berarti tidak ada Pertanyaan perubahan. saya yang saudara tanggung jawab itu yang sudah terbuka atau yang masih tersegel? Baik, saya lanjutkan. Itu flash disk itu kan SanDisk merah itu ya. Saudara siapkan sendiri untuk kopi atau disita dari penyidik atau terdakwa? Serahkan dari penyidik. Diserahkan dari penyidik, bukan disita dari terdakwa, saksi atau bagaimana? Kalau berdasarkan berita apa penyitaannya disita dari pelapor. Pelapor siapa namanya? Aduh, ada di Mindik. Dodo Bedowi. Kami lupa, Pak. Baik. Di hasil olahan saudara tadi disatukan dengan flash disk yang dari Dodo Bedowi tadi. Maksudnya? Nah, itu kan tadi ada flash disk satu, saudara periksa. Betul. Hasil analisisnya saudara masukkan lagi ke flash disk itu atau dituangkan BAP saja? Jadi seperti yang tadi kami sampaikan, ini flash disknya kami lakukan image. Kemudian hasil image tersebut yang kami analisa. Jadi setelah kami lakukan proses, ini kami tutup kembali yang mulia, kami simpan, Nah, hasil kopi tersebut kami lakukan analisa. Kemudian temuan-temuannya kami masukkan ke dalam berita acara ini. Seperti Baik. itu. Hasil olahan data yang saudara tuangkan dalam BAP itu bisa enggak untuk memastikan ini bisa diakses akun tertentu atau dari akun yang lain, atau saudara hanya memeriksa sebatas-batasan dari bukti yang dikirimkan penyidik? Betul. Begitu ya, berarti nggak tahu asalnya bagaimana. Itu sangat tergantung validitasnya dari bukti yang diserahkan penyidik. Betul, karena pada saat bukti elektronik tersebut diserahkan ke kami, kami cek mindik-mindiknya. Itu hanya untuk dasar kami, yang mulia. Jadi lakukan pemeriksaan. Ini sudah disita, ini sudah dibungkus seperti itu, kemudian kami lakukan pemeriksaan. Ya, berdasarkan ini dari siapa itu tidak tahu ya. Urusan penyidik ya. Siap. Nah, saya tanya lagi lebih spesifik karena ini belum masuk kepada unsur penyebaran, akses dan seterusnya, karena saudara hanya mengolah barang matang bukan asalnya kan. Saya mau tanya, dalam proses penyitaan itu kan selain disita bukti tadi juga akses terhadap akun. Karena itu bukti kejahatan, maka biasanya penyidik juga menyita akses akun dan menguasai akun tadi, mengambil alih lah begitu. Nah, nanti juga terdakwa ini kan ditanya ya, alamat emailnya, cara upload, cara re-upload dan seterusnya ada biasanya. Saudara terlibat nggak dalam proses untuk menyita akun tersebut sehingga akun tadi dijamin tidak berubah sampai proses pembuktian di persidangan? Terlibat tidak? Jadi ada beberapa kasus ketika memang penyidik membutuhkan backup kami untuk melakukan ekspor atau sita, kami hanya mendampingi dan kami hanya bilang mohon izin ya, jadi seperti kayak memberi tutorial gitu doang ya? tutorial, siap. Untuk semua melakukan itu penyidik yang Penyidik yang melakukan. Untuk kasus ini saudara ikut? Ya, kasus ini ikut nggak saudara? Untuk yang Untuk pengambilan bukti. Pengambilan akun tadi? Iya. Bukti-bukti dan yang lainnya? saya lupa yang mulia. Kok lupa? Untuk saudara terlibat nggak pada saat mengambil bukti untuk dari ekspor akunnya kami sempat menutorkan ke penyidik yang mulia. Nggak langsung di hadapan penyidik atau ini prosedurnya begini atau ikut mendampingi penyidik? Siap, kami bukan mengarahkan, jadi kami menjelaskan yang mulia. Jadi cara-cara tapi mengambil tidak di PKP-nya istilahnya ya? Betul yang mulia. Jadi agar mungkin ada beberapa cara ketika mungkin izin yang mulia. Oke. Ketika kita ekspor mungkin kalau tindakan ekspornya salah,
itu bukan menghilangkan yang mulia, tapi gagal ekspornya. Bukan menghilangkan menghilangkan filenya, kontennya seperti itu yang mulia. Berarti saudara Jadi hanya ketika kita mau ekspor, kemudian ekspornya salah langkah, itu gagal. Harus diulangi lagi sampai berhasil. Tapi tidak menghilangkan filenya. Itunya yang mulia. prosedurnya demikian, tapi dalam kasus ini saudara tidak terlibat langsung dalam hal itu ya. Tidak terlibat. Baik, saya lanjutkan. Dalam konteks bukti-bukti yang saudara berikan deskripsi ini, begitu, manual kan tadi, ada nggak kemungkinan salah kutip, salah kata, tipe dalam proses penyalinan tadi? Siap, kalau dibilang ada kemungkinan salah, ada yang mulia, tapi kami lakukan cross check ulang yang mulia. Tadi kami sampaikan, kami dengarkan, kemudian kami ulangkan kembali. Jadi yang pertama kami dengar sambil ketik yang mulia, kemudian kami pause, kemudian kami lanjutkan. Nanti ketika sudah 30 detik pertama yang mulia, kami ulang lagi, tapi kami tidak mengetik, kami hanya mendengarkan dan kami memastikan apa yang kami ketik sesuai dengan apa yang kami dengar. Ya, prosedur itu kan tetap ada potensi keliru tadi saudara katakan. Siap. Ya, pertanyaan selanjutnya, ada nggak quality control terhadap kerjaan saudara sehingga paling tidak ada verifikasi berlapis lah setelah saudara ada yang memeriksa lagi begitu? Nah, kami bekerja secara tim, jadi setelah kami dengar, kemudian kami cek berdasarkan tim untuk mengecek setiap transkripan, tapi tidak bisa diedit seperti itu. Jadi yang tim itu kami hanya untuk read only. Jadi kalau memang kami kan bertim yang mulia, jadi ketika misalkan dua rekan kami bilang ada yang salah, nanti kami cek apakah benar salah atau seperti apa, seperti itu yang mulia. Jadi setelah selesai semua, kemudian kami coba buat pastikan, tolong dengar apa yang saya transkrip sesuai atau tidak, seperti itu. Tapi tidak bisa, tapi mereka yang mendengar tidak bisa mengedit seperti itu. Baik, saya mau minjam istilahnya Pak Kapolri ya. Dalam kasus KM50 CCTV itu kan ada istilah scientific criminal investigation. Bukti-buktinya kan berbasis saintik. Nah, kalau tadi kan masih manual, masih ada probabilitas untuk ada keliru tipe, bahkan substansi juga bisa. Pertanyaan saya, ada nggak teknik tertentu di Direktorat Tindak Pidana Cyber yang bisa secara automatically, secara saintik itu mentranskrip dari video wawancara itu berubah menjadi tulisan yang persis seperti apa adanya begitu? Mohon izin, karena kami di lab cyber itu hanya komputer forensik dan mobil forensik yang mulia. Mungkin kalau menggunakan video forensik itu ada, tapi kalau yang saya tahu, kalaupun kita mendengarkan video itu memang ada beberapa aplikasi yang mulia, tapi itu tidak kami gunakan karena kami belum bisa memastikan apakah aplikasi itu 100% sama atau tidak. Jadi kami lebih baik menggunakan secara manual. Tapi kalau memang menggunakan video forensik, alat forensik video, itu mungkin bisa yang mulia. Sudah punya belum Bareskrim dalam hal ini? Untuk video forensik, Bareskrim ada di Puslapor. Untuk lab cyber di bawah Direktorat Tindak Pidana Cyber belum ada video forensik. Untuk kasus-kasus seperti apa yang itu harus dibawa ke Puslapor? Siap, mohon izin yang mulia. Jadi terkait keaslian video, contoh pada saat kasus yang lalu ada hoax 7 kontainer, yang itu terkait keaslian suara itu di Puslapor yang mulia. Jadi terkait video, apakah ini video editan atau bukan, itu di Puslapor. Karena di kami belum ada kemampuan atau alat yang mumpuni ke arah sana. Ya, sepengetahuan saudara saja. Apa yang membedakan sama-sama pasal hoax, yang satu harus sampai ke Puslapor, yang satu hanya cukup di Direktorat Tindak Pidana Cyber? Tergantung kontennya, Moy. Kontennya ya? Tergantung kontennya, Pak. Nah, dalam hal ini konten yang hari ini kita tampilkan kan juga mengandung potensi editan. Nah, cara memastikannya Puslapor kan lebih saintifik lah menurut saya. Apakah memang ada batasan-batasan tertentu di SOP sehingga yang seperti ini cukuplah di Tindak Pidana Cyber? Kalau itu kami nggak tahu ya. Okay. Nggak tahu. Saudara hanya menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diminta oleh penyidik begitu saja. Jadi saya sedikit menambahkan, karena ini adanya di Tindak Pidana Cyber? Bukan, Pak.
Jadi barang buktinya kan bukti digital ini adanya di flash disk yang mulia. Flash disk itu kami lakukan pemeriksaan secara komputer forensik. Jadi kami melakukan pemeriksaannya flash disknya yang mulia, seperti itu. Mungkin kalau memang penyidik meminta ke kami untuk pemeriksaan berdasarkan videonya, itu bukan di kami. Tapi pada saat itu penyidik meminta ke kami flash disknya. Karena kalau flash disk kami terkait komputer forensik yang mulia. Jadi di kami bisa seperti itu. Baik, ini kan problemnya video ini rusak. Kami coba akses tidak bisa. Padahal di dakwaan ada URL dan URL itu tidak bisa diklik. Dan menurut pengakuan terdakwa ini kan sudah disita dan seterusnya. Pertanyaan kami, untuk memastikan bahwa URL tadi masih bisa berfungsi dan ada yang bertanggung jawab tentang kerusakan barang bukti karena URL tadi juga ditampilkan sebagai bukti. Apakah bisa penyidik dihadirkan untuk memastikan bahwa URL itu bisa diklik oleh penyidik yang pertama kali mengakses? Saya tidak tahu. Tidak tahu, baik. Dan terakhir, saya mau memastikan, dan ini memang saya hanya fokus unsur menyebarkan itu terbukti atau tidak. Saudara akses langsung akun GN13 tidak dalam pemeriksaan? Jadi kami melakukan analisa berdasarkan hasil ekspor akunnya. Pertanyaan saya ulang ya. Saudara periksa langsung akun GN13 tidak? Periksa langsung hasil ekspornya. Enggak, yang langsung bukan hasil ekspornya. Langsung kunjungi link tadi begitu. Izin yang mulia. Jadi kan kami melakukan pemeriksaannya tidak secara online yang mulia. Ah, berarti saudara hanya dari penyidik. Betul, hasil ekspornya. Berarti tidak begitu loh. Itu yang memastikan kami apakah unsur menyebarkan itu terbukti atau tidak di pasal 28 Undang-Undang ITE begitu loh. Oke, sementara terima kasih atas keterangannya. Cukup yang mulia dari kami. Masih ada dari penasihat hukum yang lain? Oke, terima kasih yang mulia. Dilanjutkan. Saudara ahli, apakah saya ingin bertanya berkaitan apakah Anda di bawah Kombes Muhammad Nuh? Siap. Tidak, itu beda. Kalau beliau di Puslapor, kami di Direktorat Tindak Pidana Siber. Oke. Kedua, saya mau tanya berkaitan dengan apa persyaratan IEC International Electronic Certified 17025. Siap, izin yang mulia. Jadi kami memang ada dua syarat secara keahlian atau secara yang pertama secara keahlian yang mulia, kemudian sudah kali atau sudah berapa lama menggeluti di bidang tersebut yang mulia. Jadi untuk keahlian-keahlian terkait forensik tadi sudah kami cantumkan juga di dalam CV. Dari pertama kami di Direktorat Siber kami melakukan pelatihan terkait forensik. Kemudian dari pertama pun kami hanya melakukan pekerjaan di bagian forensik seperti itu. Maksudnya untuk mendapatkan keahlian apa ya? Kan tadi saya minta penjelasan berkaitan dengan International Electronic Certified 17025. Anda cuma menjelaskan secara global. Saya ingin minta detail. Jadi gini, izin Pak. Jadi setiap kami melakukan pelatihan secara forensik, di akhir pelatihan tersebut ada sertifikasi atau ada exam ujian seperti itu. Betul yang mulia. Jadi jika memang ujiannya berhasil lolos, ya sudah bisa karena sudah dianggap bisa pelatihan forensik yang mulia seperti itu. Jadi sama seperti pelatihan-pelatihan lain. Ketika kita melakukan pelatihan, nanti di akhir pelatihan akan diadakan ujian seperti itu. Maksud saya ini kan saudara sudah pernah mendapatkan sertifikat itu? Siap, betul yang mulia. Sudah pernah? Siap. Sudah pernah mengikuti pelatihan itu? Pelatihan, setiap kami pelatihan. Pelatihannya gini. Pelatihannya dari mana? Satu contoh ada dari Universitas Starlight. Siap. Jadi gini Pak. Jadi ada beberapa pelatihan forensik itu kalau di Indonesia isi konsil yang mulia. Saya lupa kepanjangan dari isi konsil. Jadi kalau bisa kita sampaikan, jadi pelatihan forensik ini diakui di internasional, tapi di Indonesia ada si orangnya yang mulia. Jadi ada badannya yang melakukan pelatihan, itu isi konsil. Aduh, saya lupa yang mulia. Kepanjangan dari isi konsil. Jadi di situ kayak ada pelatihan-pelatihan kami yang dari isi konsil, terus ada juga dari pelatihan-pelatihan terkait
CCO, Certified Calibrate Operator, dan lain-lainnya seperti itu yang mulia. Jadi pelatihan kami memang enggak hanya lingkup nasional. Jadi ada badannya mulia seperti Jadi itu. saya paham. Tadi makanya saya sebutkan salah satu universitas Starlight ya itu kan satu lembaga untuk memperoleh sertifikat elektronik internasional. Itu kan sudah saya sebutkan tadi. Betul. Maka ini yang saya tanyakan, ketika Anda kan ini kan dari forensik ya. Betul. Ketika Anda melihat, tadi Anda sudah menjelaskan terhadap pertanyaan teman kami bahwa dari Anda ini sudah sesuai dengan ISO 17025. Semuanya disegel. Begitu. Setiap barang bukti yang diserahkan kepada penyidik maupun ke JPO sudah disegel, betul? Jadi barang bukti yang diserahkan ke kami harus menerimanya dalam bentuk tersegel, segel penyidik yang mulia. Kemudian segel penyidik tadi. segel penyidik. Kemudian ketika kami serahkan ke penyidik, kami segel berdasarkan segel kami. Segel cyber, ya. Segel lab cyber yang mulia. Dari lab Nah, forensik. pertanyaannya saya ulang lagi, bagaimana jika barang bukti tersebut saat ini sudah dalam keadaan terbuka, bahkan ditayangkan, itu bagaimana? Ya kami bisa ngecek MD5-nya yang mulia. Jadi ketika MD5-nya tersebut sama dengan yang kami tuangkan, ya berarti barang tersebut sama. Sama. Boleh Betul. bisa dipraktekkan langsung? Menggunakan Karena alat forensik. alat forensik langsung dari sana. Betul, karena kan untuk MD5 ini tidak bisa dilihat secara manual yang mulia, tidak bisa secara kasat mata, jadi harus dilakukan forensik. Jadi kalau memang mau ngecek apakah ini ada perubahan atau tidak, kita cek MD5-nya seperti itu. Satu contoh barang bukti yang terbuka tadi, flash disk merah tadi, kami ingin tahu hasilnya berapa hari? Ya kami lakukan forensik dulu. Iya, berapa hari? Hanya untuk mengecek MD5. Iya. Bentar, mohon izin. Karena ini barang buktinya sudah terbuka, kami Ya, intinya terus terang pada aja saat kami nggak dibuka, tadi percaya. kan dari buka kita lihat sama-sama, itu isinya masih sama seperti pada saat saudara terima, pada saat saudara periksa, Isinya sama. Sama ya mulia. intinya sama. Iya. Cuman apa istilah apanya tadi yang mesti Siap, harus dilakukan secara forensik ya mulia, Forensik. untuk Tapi file-nya. setelah ditayangkan tadi, itu apakah sama pada saat saudara terima, pada saat saudara teliti di lab? Berdasarkan hasil isi flash disknya yang mulia itu sama. Sama. Karena ada satu file dokumen dan dua video. Ya. Seperti itu. Satu file Dan- dokumen, dua file video. Siap, sama persis. satu file dokumennya pun sama isinya seperti yang kami tuangkan Isinya yang persis mulia. sama. Berarti. Siap, Ya, betul. intinya itu sama. Oke. Sama. Oke, dilanjutkan rekan kami. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi ahli tadi sudah menjelaskan sebagai saksi ahli saudara telah mengikuti beberapa kejuruan atau sekolah. Memang setiap mengikuti kegiatan pasti ujian terus ada sertifikatnya. Yang saya tanyakan, saudara sebagai saksi ahli, apakah sudah punya sertifikasinya sebagai saksi ahli? Mohon dijawab. Sertifikasinya Sebagai ahli. tadi di CV-nya tadi ada beberapa, itu Ada. mungkin bisa saudara sebutkan itu ada. Siap, ada beberapa certified pelatihan, ya, sertifikat. CHFI, ada CCO, ada Ada CCO, ECI. CSCO, Itu ECSF, rata-rata dari ECIH. isi konsil yang mulia. Ya. ECI, dari isi konsil. Isi konsil itu lembaga yang menyelenggarakan pelatihan ya. Siap, itu lembaganya, siap. Ya, kami hakim-hakim juga pernah menerima pelatihan itu juga itu. Siap, Oke. betul. Ada beberapa ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ada 9 ini. Ada 9 ya, 9 kali pelatihan ya. Ada lagi yang mau ditanya? Cukup Yang Mulia. Cukup ya? Ya, karena tadi karena memang prosedurnya sudah jelas ya, tadi saksi tidak langsung mengambil. Ya, sekarang dari langsung terdakwa aja. Baik, Tanggapan ya, tanggapan sekarang ini kan ahli ya. nggih. Ya, ahli. Baik, saksi ahli, Ya. Pak Hakim yang mulia, Pak Jaksa Penuntut Umum, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akun saya yang kedua yang disita penyidik. Pada kasus yang pertama dulu,
juga disita. Bahkan waktu itu jaksa penuntut umumnya juga Mas Agung di Jakarta. Dan akun itu punya penghasilan 30 sampai 40 juta per bulan, disita penyidik, dan sampai sekarang saya harus kehilangan penghasilan segitu. Ngenes ya, tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Terus kemudian bikin lagi akun yang baru yang sekarang Gus Nur 13 Official ini, itu pun kami sudah punya penghasilan sekitar 10 sampai 15 juta tiap bulan. Karena akun GN 13 Official ini adalah akun bisnis ya, usaha, sosial, macam-macam ya. Jadi tidak hanya politik saja. Baik, jadi gini, saksi ahli. Ketika saya ditangkap, ketika saya di BAP, hari itu juga yang mulia, email dan password itu sudah disita. Jadi saya udah nggak bisa akses lagi, saya udah nggak bisa buka video itu lagi. Dapat berapa minggu kemudian videonya juga tiba-tiba hilang. Video yang sekarang jadi perkara ini. Saya nggak tahu siapa yang menghilangkan, jadi bukan saya. Tadi saksi ahli berkata yang bisa menghilangkan hanya saya yang punya. Nah, sekarang saya pastikan bukan saya yang menghilangkan video itu atau apapun lah ya, karena di BAP pertama password dan email sudah disita penyidik. Jadi sekarang saksi yang mulia saya sekedar info, video aslinya, URL aslinya sudah tidak bisa diakses lagi, tidak tahu kemana. Kemudian jadi flash disk yang ditampilkan itu juga bukan punya saya, ternyata punya Dodo Baidowi, dan itu isinya bukan orisinil dari URL-nya ya, berarti hasil downloadan. Nah, kemudian apalagi ya, iPhone yang disita itu di pledoi sudah saya siapkan sebenarnya, tidak ada juga hubungan dengan peristiwa hukum ini, tapi juga tetap saja disita. Nanti saksi ahli sudah menjelaskan tidak ada hubungan apa-apa di dalam iPhone saya itu. Nah, di laptop juga tidak ditemukan apa-apa, karena di laptop itu hanya untuk ngedit dan upload. Nah, di semua bahannya ada di hard disknya itu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Apa lagi ya, Mas? Ya, berarti intinya saudara membantah ya? Intinya saya rugi yang mulia, puluhan juta yang mulia. Yang disita ya, yang disita tadi tidak ada kaitannya dengan yang saudara ya. G. Jadi keterangan ahli ditolak ya? Saya tolak apa? Karena yang disita bukti dari saudara tadi tidak ada membuktikan. Sudah saya siapkan di pledoi nanti mana-mana saja yang tidak ada dengan peristiwa hukum ini ya, sudah saya siapkan. Tidak ada peristiwa kaitannya dengan peristiwa hukum saudara. Dan ini semua yang disita ini kalau saya kalkulasi hampir 80 juta yang mulia, kasihan ya. Oke, cukup nih. Cukup. Dari Pak Bambang Tri ada komentar? Banyak pertanyaan. Pertanyaan. Ini ahli loh, ahli forensik loh. Monggo, kalau mau ditanya monggo. Monggo. Pertanyaan ya, langsung pertanyaan aja. Ya, tadi ahli mengatakan bahwa HP saya yang disita, ya, Gmailnya tidak ada kaitannya apa-apa dengan konten yang YouTube, ya. Malah ada PDF buku saya, Jokowi Undercover 2. Nah, kenapa nggak di print out semua? Pertanyaan saya. Siap yang mulia. Jadi balik lagi yang mulia, karena kami ada batasan yang mulia. Jadi kami silakan dijawab. Jadi batasan kami ya sesuai dengan resum atau labju yang dan konfirmasi dari penyidik yang mulia. Ketika memang untuk print out itu paling yang mulia izin kami ngasih filenya, untuk terkait apakah itu cetak atau tidak itu bukan ranahnya kami yang mulia, seperti itu. Jadi kami hanya membuktikan bahwa ada dokumen tersebut di dalam bukti elektronik tersebut yang hanya sebatas itu. Hanya intinya penyidik itu kepengen mengetahui selengkapnya. Saya juga punya kepentingan bahwa nanti disampaikan semuanya di persidangan. Lah, tahukah Anda kenapa penyidik tidak memerintahkan untuk mendownload semua, untuk mengprint semua? Itu kenapa penyidik tidak memerintahkan, itu pertanyaannya. Nggak tahu yang mulia, kami juga nggak tahu. Iya, saudara bisa jawab. Karena kami bukan penyidiknya yang mulia. Iya, saudara kan hanya memerintah. Saudara hanya menerima tugas. Betul yang mulia. Tugasmu ini. Siap. Tidak ada menyuruh ngeprint. Betul yang Jokowi mulia. Undercover semuanya. Oke. Dalam podcastnya, buktinya ada di buku saya, ada PDF-nya. Ahli tadi hanya disuruh ngeprint percakapan konten itu aja. Cuma memprint out memprint out ya. Ya.
Lah nggih, makanya ya udah saksi udah Lah ya kenapa Anda tidak menyenangkan? Kenapa ini dan kok cuma monggo dijawab boleh. Saya nggak tahu yang mulia. Oh, nggak tahu dia. ya karena itu atasan Anda tidak bekerja dengan independen. Siap yang mulia. Jadi Nggih. meskipun kami di satu direktorat yang mulia, tapi kami itu yang tadi kami sampaikan. Iya. Jadi kami memang berbeda di subdit penyidikan yang mulia. Jadi kami hanya Saudara, dalam kasus pidana yang punya hubungan keluarga tidak boleh menjadi saksi. Saya ingin katakan bahwa hubungan Anda dengan atasan itu melebihi yang keluarga karena Anda harus memerintah dia. Ya yang ditanyakan apa nih? Ya, itu betul apa tidak? Setuju atau tidak, saudara? jadi kami melakukan pemeriksaan berdasarkan resum atau labju yang diberikan penyidik. Hubungan. Itu atasan. Lagi itu ada resumnya yang mulia, mohon izin. Jadi resum dari penyidik yang diberikan ya kami hanya batasannya itu yang mulia. Nah, dalam atasan perintah hanya mengalir top down. Saudara bisa jawab dah pertanyaannya itu aja. Saya mulia. Monggo, kalau bisa jawab. Ya itu kualitasnya melebihi hubungan keluarga. Itu kalau Anda tahu posisi Anda. Itu kan hukum ya. Monggo mau dijawab monggo. Tidak tahu, dia tidak tahu. Nah, iya, berarti pengetahuan Anda sebagai ahli kurang. Sebentar, penonton tenang, penonton tenang. Kami hanya melakukan sekali lagi ahli ini perintah komandan. Coba diganti pertanyaan yang lain, Pak Bambang. Ya. Ada yang lain, pertanyaan yang lain. Dia ahli forensik digital forensik. hanya melakukan pemeriksaan forensik Iya, itu atas perintah komandan Anda kan? Iya. atas Bukan dasar saksi independen. Anda berkas administrasi yang diberikan ke kami. Ya, atas perintah Anda dipanggil. Nih ada tugas, kerjakan. Udah, monggo. Dijawab atau tidak dijawab monggo. Masalah ini saksi independen dari dunia yang netral, nggak ada kaitan. Siap, izin yang mulia. Jadi lab kami juga setiap 6 bulan diakreditasi oleh KAN. Jadi siap seperti Saya itu. nggak tanya itu. Dari awal sudah diberitahukan dia posisinya di kedudukannya di kepolisian, di Polri. Jadi dia memang anggota Polri. Ya, Ya, otomatis makanya. Tapi Ya, kesannya kalau ya. didatangkan ke persidangan independen, saksi tidak memihak. Itu loh masalahnya. Nanti biar kami yang menilai itu nanti. Ya, ya. Saya coba pertanyaan yang lain. Ada lagi yang lain pertanyaannya? Kalau enggak langsung komentar Anda aja. datang sebagai ahli digital forensik. Ini saya punya bahan digital forensik yang pengen saya tanyakan kepada Anda. Tanya aja. Apa yang mau ditanyakan apa? Monggo di depan, ke depan. Monggo. Mana yang mau ditunjukkan ke ahli mana? Anda bisa membantah saya bahwa foto ini diedit dari foto ini. Kami nggak punya keahlian terkait ini. Oh, bukan. Nah, dia nggak punya keahlian untuk foto. Oke. Itu bagian forensik apa kalau mau foto forensik, video forensik. Oke, ini digital forensik ya saudara tadi ya. Makanya kalau Anda Tidak ada keahliannya ke situ, Ya, Pak Bambang. berarti polisi cuma memberikan ahli yang tidak menguasai ini. Ya, saya tadi sudah katakan ada beberapa cabang forensik. Betul ya, Mas. Dia tidak menerangkan soal video forensik dan foto forensik, tidak arah ke sana. Dia hanya digital forensik. Di sana ada teman Anda yang ahli foto forensik. Ya itu kawannya. Betul. Didatangkan Anda yang tidak tahu apa-apa soal ini. Ya itu. Julukan Anda ahli digital forensik, tapi bukan ahli foto forensik. Kita bingung. Iya. Memang dia mengakui bukan foto forensik saudara ya. Betul ya, Mas? Bukan, dia memang bukan. Jadi Anda bukan ahli digital forensik, kan digital forensik itu mencakup foto. Ada macam-macamnya, Pak. Sudah diterangkan tadi. Siap, betul. Jadi Anda mengaku saya. Gini aja, to the point aja Pak Bambang supaya cepat ini. Jadi keterangannya sudah ditolak semua lah. Ya ditolak, masih ada lagi, monggo. Silakan kalau mau di. Ini tidak ada hubungannya dengan keahlian macam-macam enggak. Ini sederhana saja, pengetahuan dasar. Anda lulus dari Universitas Gunadarma. Betul. S1. Berapa IPK Anda? 3,
3, Bagaimana kalau IPK Anda kurang dari 2? Apakah Anda lulus dari Gunadarma S1? Hah? Lu Nggak tahu. Nggak tahu. Ya udah, saksi nggak tahu dia. Iya. Bisa ditanyakan ke Gunadarmanya, Pak. Jangan ke... Ya, saya rasa itu bukan pertanyaan ya. Anda punya karena nggak ada pengetahuan kaitannya. bahwa IPK itu minimal 2, betul? Saya rasa cukup ya. Hah? Belum perlu saya tanya, ilmiah. Hah? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu berarti mahasiswa kurang pergaulan juga Anda. Ya. Saya rasa cukup ya, ini Siap, sudah ya, keluar dari Intinya konteks. saya tolak. Sudah keluar ya, iya. Ya Iya, udah Bung. sih. Iya. Kalau semua ada ditolak, apapun pertanyaan Anda, jawabannya pasti nggak tahu dia. Lihat, jadi dia bukan ahli yang Oke. seperti diklaim. Ya, kita semua di sini bisa menilai Saksi kualitas ahli ahli digital itu bisa forensik. menilai. Oke. Terima Saya kasih. rasa cukup untuk keterangan ahli. Oke. Siap. Yang Ahli mulia, cukup. yang Terima mulia, kasih. nggih, yang mulia sebagai penutup yang mulia, Nggih, sebagai nggih. penutup. Oke, oke. Oke, closing statement ya. Jadi peristiwa hukum yang sedang saya jalani selama berbulan-bulan ini, intinya bukti yang dihadirkan itu tidak orisinil ya, yang mulia ya. Pertama, URL-nya sudah nggak bisa diakses, videonya sudah nggak bisa dibuka, dihilangkan, dirusak atau bagaimana saya tidak tahu. Dan yang ditampilkan hasil downloadan di flash disknya pelapor. Ya, jadi ini yang ingin saya closing statement bahwa tidak ada yang orisinil ya. Oke. Kurang Akan lebih dicatat, begitu. akan dicatat. Oke. Ya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Tadi udah jelas.